Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang diakon dalam gereja Katolik. Sorotannya adalah apa arti diakon, kemudian sejarah munculnya, dan juga sakramen apa yang bisa dilayani oleh seorang diakon. Yang pertama kita lihat soal arti diakon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakon merupakan rohaniwan yang sudah mendapat tabisan yang pertama. Tingkatnya di bawah seorang imam. Sedangkan menurut Kamus Teologi Katolik, kata diakon berasal dari bahasa Latin yang berarti pelayan atau melayani. Dan ini sudah dipakai atau dikenal sejak zaman para rasul. Kemudian yang berikut saudara-saudari, mari kita lihat latar belakang munculnya diakon. Saudara-saudari, Perjanjian Baru menceritakan bahwa pada suatu ketika para rasul meminta semua murid untuk memilih 7 orang dari antara mereka menjadi diakon atau diaken yang bertugas untuk melayani meja, supaya para rasul memusatkan pikiran pada doa dan pelayanan firman. Kisah Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Maka asal-usul tradisional jabatan diaken atau diakon ditemukan dalam Kisah Para Rasul. Pada saat itu timbul perselisihan antara pengikut Yesus dari Yudea dan Galilea di satu sisi, dan anggota gereja Yunani atau Yahudi di sisi lain. Permasalahannya berkaitan dengan pembagian makanan kepada para janda, di mana kaum Yahudi Helenistik mengeluh bahwa para janda mereka adalah korban diskriminasi. Ke-12 rasul memusatkan atau memutuskan bahwa mereka tidak ingin melibatkan diri dalam masalah diskriminatif seperti ini, dan menunjuk 7 orang yang dikenal penuh dengan Roh Kudus dan kebijaksanaan. Kami akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada mereka dan akan memberikan perhatian kami kepada doa dan pelayanan firman. Kisah Rasul bab 6 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Saudara-saudari, meskipun ke-7 orang tersebut di sini tidak disebut diakon, tetapi peran mereka sebagai bantuan administratif kepada para rasul berfungsi sebagai model jabatan diakon di sebagian besar tradisi. Ke-7 orang Yahudi Helenistik ini tidak hanya menjalankan tugas administratif, namun beberapa di antara mereka juga menjadi penginjil yang efektif. Dan salah satu di antaranya adalah Santo Stefanus yang menjadi martir pertama dalam gereja. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengacu pada diaken dalam salamnya, dan surat pertama kepada Timotius memberi rincian tentang karakter ideal seseorang yang bertugas di kantor tersebut. Diakon haruslah orang-orang yang layak dihormati, tulus, tidak terlalu suka minum anggur, dan tidak mengejar keuntungan yang tidak jujur. Mereka harus tetap berpegang pada kebenaran iman yang mendalam dan dengan hati nurani yang bersih. Mereka harus diuji terlebih dahulu, dan kemudian jika tidak ada yang menentang mereka, biarlah mereka melayani sebagai diakon.
Demikian pula istri-istri mereka haruslah wanita-wanita yang patut dihormati, bukan orang yang suka berbicara jahat, tetapi bertarak dan dapat dipercaya dalam segala hal. Seorang diakon harus menjadi suami dari satu istri dan harus mengurus anak-anaknya serta rumah tangganya dengan baik. Mereka yang telah melayani dengan baik memperoleh kedudukan yang unggul dan jaminan yang besar dalam iman mereka kepada Kristus Yesus. Surat pertama kepada Timotius bab 3 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Clemens dari Roma sekitar tahun 95 Masehi menggambarkan lembaga diakon dan uskup sebagai pekerjaan para rasul sendiri. Ignatius dari Antioquia dalam suratnya menyatakan bahwa mereka yang menjadi diakon misteri Yesus Kristus harus menyenangkan semua orang dalam segala hal. Karena mereka bukanlah diakon daging dan minuman, melainkan pelayan dari gereja Tuhan. Pada akhir abad kedua, Ireneus menyebut Stefanus sebagai diakon pertama. Selanjutnya saudara-saudari, Eusebius awal abad ketiga menyebutkan bahwa jumlah diakon di Roma dibatasi hanya 7 dan bahwa peraturan konsili Neo-Kaisarea tahun 325 menetapkan pembatasan yang sama untuk semua kota, betapapun besarnya. Saudara-saudari, tradisi Katolik berpendapat bahwa tugas awal diakon yang secara harafiah menyajikan makanan kepada umat beriman berkembang menjadi hak istimewa untuk melayani Ekaristi kepada umat beriman, tetapi tidak bertindak sebagai imam, sehubungan dengan transformasi unsur-unsur kurban menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dalam pandangan ini, diaken atau diakon menjadi perantara alami antara imam selebran dan umat. Saudara-saudari, berdasarkan tradisi rasuli ini, pada abad-abad berikutnya, gereja mulai mengenal adanya uskup, imam, dan diakon sebagai tokoh-tokoh yang secara resmi menjadi pemimpin dan pelayan umat yang disebut hierarki. Saudara-saudari, Konsili Vatikan II, khususnya dalam konstitusi dogmatik Lumen Gentium, yang artinya terang bangsa-bangsa, dalam artikel yang ke-29 mengatakan bahwa pada tingkat hierarki yang lebih rendah, terdapat para diakon yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Menurut buku Iman Katolik, para diakon yang juga pembantu uskup tetapi tidak mewakilinya. Sebab para uskup mempunyai 2 macam pembantu, yaitu pembantu umum yang disebut imam dan pembantu khusus yang disebut diakon. Atau dengan kata lain, bisa dikatakan juga bahwa diakon adalah pembantu uskup dengan tugas yang terbatas. Karena itulah, maka tabisan diakon juga disebut tabisan rendah. Karena dia ada pada tingkat hierarki yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir saudara-saudari, sakramen apa yang bisa dilayani oleh seorang diakon? Secara teknis, seorang diakon dapat melayani sakramen baptis dan juga pernikahan.
Akan tetapi, ini bukan karena pangkatnya, melainkan karena sifat sakramen-sakramen ini. Demikianlah saudara-saudari, ulasan tentang diakon dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.